Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Di bulan Mei ini, ada berita gembira datang dari program Keluarga Harapan PKH. Kabarnya ada penambahan. Kabar yang menggembirakan datang dari Kementerian Sosial, dikarenakan salah satu program Keluarga Harapan yang merupakan program reguler Kementerian Sosial. Bansos PKH akan menambah jangkauannya diperluas dengan penambahan wilayah program Keluarga Harapan dan secara otomatis tentunya ada perluasan kepesertaan program Keluarga Harapan. Bagaimana beritanya? Akan kita jadikan topik menarik daerah mana saja yang diberi kesempatan untuk mendapatkan PKH akses. Namun, yang baru berkunjung dan belum subscribe agar selalu dengan berita terbaru dari channel kesayangan kita, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sobat YouTube, satu lagi surat keputusan dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 12-OT-01-3-2022 tentang penetapan lokasi program Keluarga Harapan Akses. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan wilayah baru perluasan program Keluarga Harapan dengan pertimbangan Poin A, bahwa agar pelaksanaan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH Akses berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses bisnis PKH Akses, perlu menetapkan lokasi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan Akses. Poin B, bahwa penetapan lokasi program Keluarga Harapan PKH Akses sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proses bisnis program Keluarga Harapan PKH. Dan poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau poin A dan poin B, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sobat YouTube setia, tentang penetapan lokasi program Keluarga Harapan terdiri dari 30 provinsi, 231 kabupaten kota, 1.708 kecamatan di 12.876 desa kelurahan. Penetapan perluasan program Keluarga Harapan ini diistilahkan dengan PKH Akses. Sobat YouTube tentunya ingin tahu apa sih itu PKH Akses? PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah tersulit dijangkau baik secara geografis, jaringan, sinyal, ketersediaan infrastruktur non-tunai maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kriteria wilayah PKH Akses, penetapan suatu wilayah menjadi PKH Akses didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerintah atau Kabupaten Kota melalui pemerintah provinsi dapat mengajukan usulan wilayah untuk dijadikan wilayah PKH Akses dan disesuaikan dengan memperhatikan 3 kriteria berikut, yakni 1. Pesisir dan pulau kecil terluar berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar adalah daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain, jenis garis pangkal, dan provinsi. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Daerah tertinggal atau terpencil. Pengertian daerah tertinggal adalah daerah dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Hal ini dapat dilihat dari aspek administratif, aspek kemasyarakatan, sedangkan ketertinggalan wilayah dapat dilihat dalam hal perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana atau infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Pengertian terpencil adalah wilayah yang sulit diakses, diantaranya dapat dilihat dari tidak atau belum tersedianya pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak atau belum tersedia sarana komunikasi yang memadai sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Yang ketiga, perbatasan antar negara secara geografis terletak pada daerah-daerah perbatasan antar negara. Karena letak geografis tersebut, umumnya akses transportasi menjadi sulit mahal, sehingga implikasinya harga barang kebutuhan menjadi mahal. Hal lainnya adalah sarana dan prasarana juga minim. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan PKH akses. Mekanisme pelaksanaan PKH akses meliputi penetapan sumber data, penetapan sasaran, validasi, penetapan keluarga penerima manfaat KPM, verifikasi komitmen, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, pengelolaan SDM, dan transformasi. Mekanisme secara rinci dijelaskan pada petunjuk teknis PKH akses. Sobat YouTube, daerah mana saja yang beruntung mendapatkan program PKH akses? Berikut cuplikan daerahnya, dan semoga saja bagi yang belum mendapatkan manfaat program Keluarga Harapan bisa mendapatkannya, dan tentunya dengan ketentuan dan syarat bagi pesertanya. Sobat YouTube, PKH adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. PKH adalah program yang telah dicanangkan sejak tahun 2007. Dengan PKH, keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan akan mendapatkan bantuan dana pada periode tertentu. PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Banyak masyarakat menganggap PKH adalah kelanjutan dari bantuan langsung tunai BLT, namun faktanya PKH berbeda dengan BLT. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga dapat didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Sobat YouTube,
Demikian yang bisa kami sajikan, semoga berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar, like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Dan yang belum berlangganan berita, jangan ragu untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.